Salam sejahtera, selamat malam saudara-saudara. Bagaimana keadaan Anda? Semua baik-baik bukan? Saudara-saudari, hari ini topiknya adalah Srimad Bhagavad Gita. Saudara tahu bukan bahwa Gita, buku itu yang paling banyak dibaca oleh seluruh dunia, dan buku itu diterjemahkan dalam begitu banyak bahasa. Banyak orang berpikir itu adalah kitab suci. Sebenarnya, Srimad Bhagavad Gita adalah buku mengenai seni hidup. Gita adalah cerita tentang moralitas. Gita adalah cerita tentang tingkah laku kita yang sebenarnya. Dan untuk itu kita akan bicara tentang buku itu, Gita, dalam kelas ini. Saudara, pertama saya ingin mengakui saya bukan pakar dalam Gita itu, tetapi saya pernah baca Gita beberapa kali dalam bahasa Inggris, dan apa yang saya dapat tangkap dari kitab itu adalah pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya tentang diri kita, bagaimana kita harus menjadi aktor, pelakon yang baik, bagaimana kita harus bisa bedakan yang benar dan tidak benar, bagaimana kita harus ada semangat, bagaimana semangat perjuangan itu janganlah menjadi kendur. Ada banyak pelajaran, tapi hari ini saya ingin bicara tentang 10 poin penting tentang Gita itu, dan itu adalah untuk kita bersama, untuk kita semua, karena Gita memberi pelajaran akhlak, moralitas, etika tingkah laku. Dan yang pertama dalam daftar saya adalah jangan memiliki keraguan-raguan jika Anda sudah membuat satu keputusan untuk melakukan sesuatu hal, dan itu adalah hal yang benar, itu hal yang sewajarnya, itu hal yang sepatutnya Anda lakukan. Jika itu semua seperti itu, lakukan. Jangan setelah membuat tekad atau keputusan melakukan sesuatu, waktu melakukannya kita menjadi ragu-ragu, mau atau tidak, bisa atau tidak, baik atau tidak, ya sukses atau tidak. Itu semua membuat kita kacau. Oleh karena itu, sebelum kita buat satu keputusan, pastikan itu adalah keputusan yang terbaik, dan setelah sudah pikir panjang lebar tentang satu hal, dan itu adalah hal yang benar, lakukan. Jangan di tengah jalan atau jangan pada awal mulanya perbuatan itu Anda menjadi ragu-ragu dan Anda melakukan itu dengan tidak bersungguh-sungguh, dengan rasa takut, dengan rasa resah. Oleh karena itu, pikir terlebih dahulu sebelum membuat keputusan, dan setelah itu lakukan, dan jangan ada pikiran kedua. Maka miliki satu semangat bahwa keputusan yang saya buat adalah benar dan baik, yang harus saya lakukan, daripada bertanya, ini benar ke tidak, bagaimana saya undur diri, bagaimana itu nanti, bagaimana kehabisannya, kesudahannya. Jangan, lakukan dengan penuh semangat dan penuh tekad. Pelajaran pertama dari Bhagavad Gita. Pelajaran kedua yang saya dapat petik dari Bhagavad Gita adalah miliki keseimbangan. Keseimbangan antara
menang dan kalah, keseimbangan antara batu dan emas, keseimbangan antara baik dan tidak baik, selalu miliki keseimbangan. Karena saudara, jika kita menjadi sangat terangkat oleh pujian seseorang, dan besok ada orang yang mengkritik kita, mengkritik kita, kita menjadi begitu down. Maka jangan hari ini Anda sudah bersemangat tinggi, besok semangat Anda turun dan ada fluktuasi dalam cara Anda menyingkapi hidup, menyingkapi sesuatu, karena Anda menjadi terpengaruh oleh kata-kata orang lain, pendapat orang lain, pikiran, opini orang lain, dan kita tunduk kepada itu sehingga status kita secara internal tidak stabil. Kita ada fluktuasi, ada naik, ada turun, dan oleh karena itu ada mood changes, ada perubahan suasana hati. Hari ini saya bahagia karena ini, besok saya bisa jadi begitu sedih karena hal yang lain. Dan oleh karena itu, miliki keseimbangan. Jadikan diri Anda kokoh. Jadikan diri Anda tak tergoyahkan. Kata orang, pendapat orang, opini orang, hasil dari perbuatan kita sendiri. Jika itu berkesudahan dengan kekalahan, biar kita sudah buat yang terbaik, kita belajar dari kesalahan, dan untuk peristiwa berikutnya kita akan lebih jaga-jaga. Dan oleh karena itu jangan biarkan semangat Anda menjadi kendur. Miliki keseimbangan antara pikiran, kata-kata, perbuatan. Jangan ragu-ragu, karena Anda adalah pembuat keputusan, Anda adalah pembuat sesuatu itu, dan Anda penanggung jawab atas sesuatu itu. Dan oleh karena itu, Anda mau menjadi penanggung jawab atas semua yang baik dan benar sesuai dengan kata nurani Anda, kata hati kecil Anda, pakai kebijaksanaan Anda, itu adalah yang terbaik. Maka pertama, jangan ragu-ragu, dan yang kedua, miliki keseimbangan. Hal ketiga yang saya dapat dari Bhagavad Gita itu adalah badan ini kita pakai sementara. Badan ini memang sementara. Badan ini memang kostum. Badan ini tidak ada melakukan kesalahan. Badan ini tidak ada tanggung jawab. Badan ini bukan aktor. Badan ini hanya pakaian. Pakaian bagi sang jiwa. Maka siapa aktornya? Sang jiwa. Siapa penanggung jawab atas perbuatannya? Sang jiwa. Siapa yang pakai badan? Sang jiwa. Siapa yang abadi, tidak ada kematian, yang abadi terus hidup? Sang jiwa. Maka ada beda besar antara badan dan jiwa. Dan oleh karena itu saudara, jika kita lebih banyak mengfokuskan perhatian kita, kepedulian kita pada diri kita, sang aktor yang sangat kecil yang ada di tengah-tengah dahi, yang tak kelihatan, tapi sosok energi yang sangat kecil, tapi penuh kekuatan dan wibawa, yang abadi, yang pakai badan besar ini. Maka saya sang jiwa, metafisik tak kelihatan, energi, cahaya, bintang kecil, berlakon dalam badan besar ini, dan badan ini satu hari saya harus tanggalkan, tapi semua hasil dari perbuatan saya sang jiwa dalam badan ini adalah tanggung jawab saya baik atau jelek. Dan oleh karena itu
Sebagai aktor, saya harus pikir banyak kali sebelum berpikir, pikir banyak kali sebelum berkata, dan pikir banyak kali sebelum melakukan. Orang yang tidak kuat bisa cepat nangis, bisa cepat hilang harapan, bisa cepat marah, bisa cepat resah. Tapi jiwa yang kuat tetap menggunakan badannya dengan sebaik-baiknya. Jiwa yang kuat menjaga kesehatan badan dengan baik. Jiwa yang kuat melakukan perbuatan yang terbaik yang ada padanya dalam satu-satu situasi. Maka poin ketiga adalah ingat Anda jiwa abadi, tak ada kematian, dan Anda pakai kostum badan yang sementara. Maka dari itu kita bisa juga dapat beberapa pelajaran berikutnya. Misalnya, jika kita lihat badan putih, hitam, tua, miskin, tua, muda, kaya, miskin, status tinggi, status rendah, dari negeri ini, dari negeri itu, kita hanya melihat kostum. Kostum itu memang beda. Mana ada orang yang pakai pakaian yang sama? Pasti tidak ada. Dan kostum itu yang punya nama. Kostum itu punya usia. Kostum itu yang dipakai untuk berlakon oleh saya sang jiwa. Dan oleh karena itu, daripada fokus pada body, ya, tubuh, ya, daripada fokus pada tubuh, lihatlah jiwa. Dan kita sebagai jiwa-jiwa adalah aktor, kita saudara, kita berlakon di atas pentas bumi ini, kita pakai badan yang macam-macam, dan ini adalah cerita dan diwara hidup kita. Maka poin ketiga, badan sementara, badan mati, jiwa permanen, tetap ada, abadi, penanggung jawab, aktor yang pakai kostum. Maka jangan salahkan kostum. Ya, jangan salahkan kostum itu salah besar. Jika orang melakukan kesalahan, jiwanya yang salah. Maka jangan katakan karena kostumnya warna ini dia salah, tidak benar. Atau karena kostumnya itu besar badannya, dia tidak cocok, salah. Bagaimana jiwa itu berlakon dalam badan, menunjukkan statusnya, kematangannya, kebijaksanaannya, dan banyak hal lagi. Maka badan itu hanya menuruti kata dari sang jiwa, karena sang jiwa aktor, dan sang jiwa adalah penanggung jawab, pengontrol badan. Dan jika saya katakan pengontrol badan, itu juga adalah pengendalian panca indera. Mata kita janganlah kita lihat yang jelek, kita tertarik pada yang jelek, kita terpancing oleh sesuatu yang kelihatan baik, tapi tak tentu baik. Juga telinga kita harus saring apa yang kita dengar. Hidung kita harus cari informasi yang benar. Mulut kita harus kita pakai dengan sangat berhati-hati. Dan tangan, kakinya, biarlah membawa kita ke tempat yang bagus, yang bisa meningkatkan prestasi, kesucian, kesalehan kita. Dan oleh karena itu, yang ingat Tuhan, jiwa. Yang ingat Tuhan, jiwa. Maka bagaimana ingatan jiwa pada Tuhan? Dengan penuh cinta kasih, bukan saudara? Anda ingat Tuhan dengan penuh cinta kasih? Bukan hanya pada waktu-waktu tertentu, tapi Anda ingat Tuhan sepanjang waktu, karena beliau adalah pendamping hidup yang tak tampak. Tuhan pendamping kita-kita yang terus
memegang tangannya. Kita menjadi pendamping Tuhan yang selalu mencari Beliau dalam segala situasi. Kita dan Tuhan bisa selalu bersama, tak terpisahkan jika pikiran kita terus ada pada Beliau dengan cara yang sangat penuh cinta kasih. Maka ingat saudara, poin ketiga, bodi sementara, jiwa abadi. Poin keempat yang saya ingin bicara dengan saudara adalah tentang kebenaran. Kita manusia sudah sangat maju, kita manusia sudah sangat pintar manipulasi kebenaran. Kita bisa katakan yang salah itu benar dan yang benar itu salah, dan kita ada 101 macam alasan. Itu karena kita sudah lama menggunakan satu tipu muslihat dalam tingkah laku kita, dalam pemikiran kita, dalam kata-kata kita, dalam perbuatan kita. Tetapi saudara, ada satu yang benar-benar benar, benar hakiki. Yang benar hakiki itu, yang benar-benar saudara, itu pernah ada dulu, itu pernah ada sekarang, itu akan ada nanti. Kebenaran hakiki, total truth, tidak bisa menjadi tertutup oleh kepalsuan. Lama-kelamaan, lambat laun, itu akan muncul, terungkap, diketahui. Dan oleh karena itu, Bhagavad Gita mengatakan, peganglah pada kebenaran. Karena kebenaran itu akhirnya membawa Anda ke satu tahapan yang selamat. Maka kebenaran apapun yang kita katakan itu salah, itu akhirnya akan berkesudahan dengan kesalahan. Kebenaran tak bisa dimanipulasi, tak bisa kita menutupinya dengan lapisan gula atau lapisan madu. Tak bisa. Sama seperti berlian. Berlian yang benar, walaupun ada di dalam lumpur atau ada di dalam debu, itu tetap bercahaya. Sama seperti sang surya. Coba menutupi cahaya surya. Tak bisa, saudara. Dan oleh karena itu, siapapun yang coba, ya kita bisa coba menutupi kebenaran, tapi kebenaran selalu ada. Dulu, sekarang, dan seterusnya. Tidak pernah hilang dari muka bumi, tidak pernah menjadi terhapus dari muka bumi, tidak pernah bisa ditutupi oleh sesuatu yang tidak benar. Walaupun alasan kita macam-macam dan pendukung kita juga banyak, itu bukan berarti kita benar, karena kebenaran hanya satu. Pelajaran life skill yang saya petik dari Gita. Saudara, poin seterusnya dalam Gita, Anda, sang jiwa, bisa menjadi teman bagi diri Anda yang terbaik, dan Anda, sang jiwa, bisa menjadi musuh Anda yang paling besar. Apakah Anda bagi diri Anda teman? Musuh? Tak tahu. Kita bisa tahu. Kita cek pikiran, cek kata-kata, cek perbuatan, cek
pergaulan, cek interaksi. Sejauh manakah saya jujur, benar, transparent? Karena jika saya hanya menutupi satu kebenaran, saya hanya menjadi pintar bicara, tapi pikiran saya tidak seperti pikiran saya adalah musuh bagi diri saya, saudara. Saya musuh. Kenapa? Pikiran saya negatif. Saya memaksa diri saya untuk terus senyum dan mengucapkan kata-kata manis, merdu, dan memberi rangsangan. No, dalam diri kita ada konflik, dalam diri kita ada energi yang nabrak, dan dalam diri kita ada satu kekeliruan, dan badan kita bisa menjadi keliru. Karena jika kita pikir baik, energi baik itu masuk ke dalam badan kita. Dan jika kita pikir jelek, kata jelek, buat jelek, energi itu juga masuk ke dalam badan kita. Bayangkan, dalam satu ember kita masuk air murni, air putih, air bersih. Kemudian kita masukkan juga air penuh berlumpur. Bagaimana airnya akhirnya berlumpur, tak bisa jadi putih. Sama kasus dengan diri kita, saudara. Jika kita adalah teman bagi diri kita, kita harus mengawali segala perbuatan karma kita dengan pikiran. Karena saya pernah mengingatkan saudara, dan saya ingatkan sekali lagi, 85% hingga 90% dari segala rekening karma kita, asal muasalnya itu dari pikiran, awalnya dari pikiran. Jika pikiran adalah A, kata-katanya adalah B, dan perbuatan adalah C, kita mengundang penyakit. Karena kita memberi energi yang nabrak antara satu sama lain, sel-sel dalam badan kita menjadi confused, dan imunitas kita bisa turun, dan kita tidak lagi yakin, kita tidak lagi pasti itu benar, dan kita bisa jadi tergoyang, bisa jadi lemah. Dan oleh karena itu, adakah kita teman bagi kita? Atau kita musuh bagi kita? Bhagavad Gita ada katakan itu, ya, jika kita musuh, bagaimana kita bisa jadi teman pada orang lain? Bisakah saudara? Saya adalah musuh bagi diri saya. Pikiran saya dan kata-kata saya berseberangan. Bisakah saya bantu orang lain? Adakah mereka akan percaya saya? Adakah mereka akan terima saya sebagai teman? Maka jika saya adalah musuh bagi diri saya juga adalah musuh bagi semua orang, karena saya tidak mampu mengangkat mereka, karena saya tidak mampu mengangkat diri saya sendiri, karena saya adalah musuh bagi diri saya. Oleh karena itu, kata-kata, pikiran, perbuatan harus satu dan sama. Jangan ada kekeliruan dalam ini, karena kita nanti menjadi musuh bagi kita, dan kita bukan berguna untuk diri kita, apalagi orang lain, apalagi dunia umumnya. Saudara, jadilah teman. Dan bagaimana Anda bisa jadi teman? Pikiran Anda disertai oleh kata-kata, perbuatan, pergaulan Anda menentukan Anda ini siapa
bagi diri Anda sendiri. Jadi ingat saudara, you are your own best friend or you are your own worst enemy. Berapa poin yang sudah kita revisi hari ini? Pertama, jangan ragu-ragu. Jika buat satu keputusan, langsung lakukan daripada menjadi ragu-ragu di tengah jalan. Miliki keseimbangan. Selalu miliki keseimbangan sehingga Anda tidak menjadi tergoyahkan oleh pujian dan kritikan. Ingat, jiwa abadi. Jiwa abadi, badan sementara. Ingat itu, saudara, badan yang kostum yang kita pakai sementara. Tapi kita jiwa, hidup selama-lamanya. Hanya body yang ada umur, body yang ada atribut badan, tapi jiwa, tetap aktor, tetap ciptaan dari Sang Pencipta. Dan poin seterusnya, Anda adalah teman bagi diri Anda, Anda juga adalah musuh bagi diri Anda. Anda siapa bagi diri Anda, dan begitulah Anda untuk orang lain. Baik, poin seterusnya yang saya petik dari Bhagavad Gita adalah belajar mengendalikan panca indera sama seperti kura-kura. Contoh dari kura-kura itu banyak kita pakai dalam segala macam cerita. Kura-kura itu binatang yang bisa hidup di laut, juga bisa hidup di daratan. Hidupnya dikatakan panjang, umurnya panjang, dan kura-kura itu dianggap pintar. Kenapa pintar? Jika ada bahaya, dia masukkan kepalanya, kaki tangannya ke dalam tempurungnya dan diam. Dia tidak cari informasi berlebihan. Dia tidak ingin tahu hal-hal lain kecuali hal yang sangat dibutuhkan oleh dirinya. Maka kura-kura itu binatang yang sangat bijaksana. Kura-kura itu hidup lama dan kura-kura itu sangat luas. Dan tempurungnya adalah hidupnya, rumahnya, ya. Dia bawa tempurungnya. Maka untuk kita manusia, bagaimana kita bisa jadi seperti kura-kura? Saudara, pertama kita harus belajar mengendalikan 5 indera kita. Terutamanya sadar badan. Jika kita banyak memanjakan badan, kita menjadi makhluk duniawi. Padahal kita bukan makhluk duniawi. Kita datang ke sini untuk berlakon dalam badan. Kita datang dari dunia lain, saudara. Kita datang sendiri. Kita pergi sendiri ke satu dunia lain. Dunia ini, dunia perlakuan. Dan oleh karena itu, saya harus memelihara panca indera saya dengan cara yang terbaik. Jangan salah pakai badan, jangan salah pakai 5 indera. Hati-hati, karena itu nanti jika disalah pakai, di over pakai, atau di under pakai, jika dipakai dengan lebih, misalnya manjakan badan dengan berlebihan, kita harus bayar hukuman, denda, apa saja. Ada semacam rekening karma. Misalnya kita salah pakai badan dengan merokok, harus bayar denda, hukuman. Ada, saudara. Maka itu datang dalam bentuk penyakit atau dalam bentuk kesulitan lain,
sulit kita katakan, tapi pakai dengan berlebihan bahaya, memanjakan badan dan panca indera itu sangat bahaya. Maka kita harus pakai badan dengan porsi yang cocok dengan umur kita, cocok dengan peran yang kita mainkan, cocok dengan situasi di mana kita berada. Jika kita salah pakai badan kita yang tidak cocok dengan umur badan atau kondisi di mana kita berada atau kondisi di luar dari diri kita, kita ikut saja pikiran orang lain. Kita bukan kura-kura, kita adalah lepas dari tempurung kita, keselamatan kita, rumah kita, dan kita terbuka pada bahaya yang sangat besar. Maka jangan lepaskan tempurung keselamatan, jangan keluar dari areal daerah tingkah laku Anda yang sebenarnya, saudara. Ingat, contoh kura-kura itu besar dan banyak contohnya. Dan jika kita salah pakai badan, yang derita adalah jiwa, yang derita juga badan. Dan oleh karena itu, selalu dapat perlindungan di bawah tempurung keselamatan, perlakuan yang benar, yang jujur, yang baik. Jadilah kura-kura, jadi luwes, tahu kapan Anda harus berlakon, dan juga tahu kapan Anda harus jadi audience. Jangan waktu menjadi audience, Anda mau naik pentas. Dan waktu Anda harus ada di pentas, Anda turun menjadi audience, itu juga sungsang. Maka kita harus tahu peran kita seperti apa, dan di mana, adakah kita audience, ataukah kita aktor. Misalnya ada pertandingan bola ya, maka banyak orang datang sebagai audience, pemainnya hanya sedikit. Dan kita lihat, kita nikmati. Tapi jika kita adalah pemain, kita main sebaik-baik mungkin karena kita mau menang. Tapi jika kita tidak menang, tak ada masalah, permainan. Jika kita menang, milikilah kerendahan hati. Kura-kura. Maka pelajaran dari kura-kura itu banyak. Pelajaran yang saya terima satu lagi dari Gita adalah jangan nempel, jangan terikat, jangan tertarik, jangan jadi abdi, jangan jadi hamba pada orang atau pada barang. Semua orang yang ada di sekitar kita adalah aktor. Mereka ada di atas pentas perlakuan. Kapan-kapan jika perlakuannya, aktingnya sudah selesai, dia akan pergi. Walaupun kostumnya mudah, walaupun kostum itu sangat kita rindu, tapi jika sudah time, waktunya dia pergi, dia akan pergi. Maka jika saya memiliki satu keterikatan yang sulit saya gunting, lepas atau putus, salah saya. Karena kita tahu kita aktor berada di pentas. Ada aktor yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk lagi, ada yang keluar. Inilah sandiwara, inilah cerita di atas pentas. Maka jika kita menjadi terikat pada keluarga, terikat pada satu grup, terikat pada satu orang, sudah pasti ada satu perpisahan nanti. Siapkah kita menjadi terpisah? Jika siap, tak ada masalah. Tapi biasanya ada masalah. Orang yang terikat
nangis jika hilang orang itu. Orang yang terikat menjadi risau jika orang itu sakit. Orang yang terikat khawatir tentang orang yang mereka suka itu, terikat itu. Karena apa? Saya beri contoh. Saya terikat pada anak saya. Contoh ya. Jika anak saya sukses, saya bahagia. Dia sudah lulus ujian terakhir sekolahnya, universitas. Suka anak saya terikat pada dia. Dia anak saya lulus bahagia. Besok-besok jika anak saya dapat satu penyakit, wah, kebahagiaan saya menjadi sangsara. Dan saya katakan, kenapa? Anak saya tidak berdosa kok dapat sakit ini. Mana keadilan dunia ini? Mana keadilan pentas bumi ini? Mana keadilan Tuhan? Apa terjadi? Kita mulai menjadi sangsara. Kenapa? Karena terikat. Terikat. Atau jika anak saya sukses, saya bahagia. Jika dia tak sukses, saya pukul diri saya. Mengatakan, saya salah, saya ibu yang tidak benar, saya bodoh, saya sudah lalai. Kita buat seperti itu. Namanya keterikatan, bukan kasih. Kasih positif, tak terikat. Terikat dan tak luas. Itu mengikat hati kita, perasaan kita, feeling kita, reaksi kita. Itu terus terjadi. Kita, saudara, sangat terikat pada orang, terutama dalam keluarga. Terikat. Dan jika dia pergi, kita rasakan bersendirian, kesepian, hilang, derita, macam-macam. Keterikatan. Begitu juga dengan barang-barang. Ada satu cerita, saudara. Satu cerita, ada seorang raja. Dia kan raja kaya raya, ya. Dia punya satu pemikiran, saya harus buat amal lebih-lebih lagi pada orang yang miskin. Saya harus buat amal. Maka dia ambil beberapa koin emas, dia buat satu bundle, ya, satu bungkus dengan koin emas itu, dan dia pergi untuk kasih pada siapapun dia temukan dalam perjalanannya, orang yang pertama miskin yang dia temukan. Maka ketika raja itu keluar, ya, dia melihat seorang suci. Orang suci kan kayak fakir miskin. Tak ada pakaian, tak ada rumah, tak ada keluarga, tak ada makanan, orang miskin, fakir. Maka raja itu berpikir, wah, saya harus kasih amal ini, ya, satu bungkus emas pada orang fakir ini. Maka raja itu turun dari kudanya dan dia beritahu pada orang suci ini, nah, ambil ini untuk kamu. Apa yang fakir itu lakukan adalah sebaik saja dia dapat bungkusan emas itu, dia lari dari sana. Dan raja itu jadi kaget. Kok dia lari? Dia tidak katakan terima kasih, saya yang kasih. Dan dia lari tanpa ucapkan terima kasih. Kejar dia, penipu dia, dia pencuri, kejar dia. Maka orang-orang raja itu kejar orang itu kemana. Mereka masuk ke dalam hutan, keluar hutan, masuk lorong, keluar lorong, masuk gang, keluar gang. Akhirnya orang suci itu kembali pada tempat asalnya. Dan dia beritahu raja,
yang terhormat memberi ini pada saya. Jika itu adalah jujur, tanpa keterikatan, Anda kasih dengan sepenuh hati, apa yang saya lakukan dengan apa yang saya peroleh, itu terserah pada saya. Kenapa memanggil saya pencuri? Kenapa saya penipu? Itu karena raja terikat pada perbuatan. Raja terikat pada amal. Dan raja mau kejar saya. Pelajaran untuk kita. Karena saya sudah katakan dari awal, pelajaran yang saya pelajari dari Gita yang bisa kita pakai dalam hidup kita sehari-hari. Kita buat sesuatu amal, tapi kita harapkan satu ucapan terima kasih dari orang, satu hormat dari orang, satu balasan dari orang, satu respon dari orang. Jika kasih. Titik. Lihat surya tetap memberi cahaya. Adakah surya itu mengatakan, oh orang ini takut sinar saya, mereka semua pakai payung, saya tidak mau kasih. Tak ada. Surya tidak ada harapan. Surya hanya memberi. Maka jika kita mau jadi seperti kura-kura, kasih saja. Selesai. Jangan lagi kasih, lagi kejar, lagi minta dikembalikan, lagi minta ucapan terima kasih. Apa itu kasih atau apa? Amal atau pamrih atau terikat? Itukah kura-kura lakukan? Tak ada. Itukah dikatakan tak terikat? Maka keterikatan itu satu pelajaran besar. Saudara, kita bukan saja saudara terikat pada orang dan terikat pada barang-barang kepemilikan kita. Kita terikat pada opini, terikat pada kepercayaan, terikat pada apa kata orang, terikat pada pendapat umum, terikat pada apa kata buku, terikat pada apa kata orang tua, terikat pada apa kata ketua. Banyak kita terikat pada ini, itu, sehingga kita tidak pakai daya pemikiran kita sendiri. Kita tidak pakai itu. Kita ada daya pemikiran. Saya harus apa? Sikap saya harus apa? Saya sendiri. Kapan saja bisa pergi dari bumi ini. Adakah saya bijak? Memiliki keterikatan nanti, jika ada keterikatan saya ikat diri saya. Jika saya mau pergi, saya harus lepaskan sampul-sampul yang mengikat saya itu. Maka jangan jadi terikat. Jangan jadi terikat pada orang, barang, opini, kata orang, kata dunia, ada macam-macam, tak kehabisannya. Maka Bhagavad Gita mengatakan, belajar menjadi non-attached, tak terikat pada apapun, termasuk saudara, termasuk badan Anda. Kan Anda akan tinggalkan badan Anda, tanggalkan badan Anda, lepaskan badan Anda satu hari, bukan? Maka itu titipan. Jaga badan dengan baik dan waktu harus dikembalikan. Kembalikan dengan penuh restu dan terima kasih. Satu, juga jangan jadi terikat pada opini Anda. Hari ini Anda ada sekian volume ilmu, dan dari sekian volume ilmu Anda ada pikiran seperti ini hari ini. Pikiran itu hari ini dengan volume
ilmu pengetahuan itu benar. Besok-besok Anda dapat banyak lagi ilmu pengetahuan, banyak lagi pencerahan, banyak lagi ilmu yang membuka mata ketiga Anda. Anda dapat itu. Oleh karena itu, satu opini yang Anda punya dahulu bisa berubah sesuai dengan volume ilmu pengetahuan, kebijaksanaan ilmu pengetahuan yang Anda miliki. Itu juga namanya tak terikat pada opini. Hari ini saya pikir begini, besok-besok jika saya punya banyak ilmu, bisa saja saya mengubah opini saya. Maka jangan jadi terikat pada opini, pada pikiran, pada sesuatu ide, pada sesuatu gambaran, miliki satu ilmu yang ingin tahu yang lebih benar, dan yang paling benar dari waktu ke waktu, karena hidup ini sekolah. Bhagavad Gita mengatakan belajar sampai akhir hayat, jangan jadi terikat. Poin seterusnya, jangan tinggalkan keluarga, jangan tinggalkan harta, jangan stop bekerja dan lari ke hutan. Lari ke hutan untuk cari kedamaian. Sambil berada dalam keluarga, sambil memiliki satu pekerjaan, sambil berada dalam satu masyarakat yang tuntutan semua ini keluarga, ya badan kita sendiri, masyarakat, tuntutannya banyak. Hadapi itu semua dan jangan lari dari semua itu. Karena kita pejuang, perwira, aktor yang berjuang dan menang. Itu namanya perwira. Jika kita lari ke hutan, ada perjuangan apa? Hanya bertahan hidup. Tapi jika kita ada di tengah-tengah keluarga yang ada beraneka ragam anggota, kita ada dalam masyarakat yang pikirannya banyak pro kontra, kita ada dalam pekerjaan yang kerjasama dengan kita dan ada yang juga tidak. Dalam semua tantangan itu, kita tetap ada di sana menghadapinya dengan positif dan jadi pemenang, aktor perwira, aktor pemenang, pahlawan. Maka kita aktor karena dalam satu cerita kan ada aktor pahlawan. Ini juga cerita sandiwara hidup kita. Adakah kita pahlawan? Ya, adakah kita pejuang? Adakah kita perwira? Adakah kita pemenang? Semuanya kita bisa katakan dengan singkat, rekening karma. Kita bisa pergi dengan badan dengan sangat bahagia, atau kita bisa nangis dalam penyesalan dan takut pergi dari badan. Maka jadilah pemegang tanggung jawab dalam keluarga dan masyarakat. Jangan lari sebagai seniasi ke dalam hutan. Jangan lari ke dalam hutan belantara dan Anda menganggap Anda sudah menang, menaklukkan tantangan. Tak ada. Harus hadapi, taklukkan, dan tetap damai dan bersyukur. Itu maka Bhagavad Gita mengatakan, Anda raja, Anda pangeran, Anda rakyat biasa, tetap di sana. Raja seperti apapun, pangeran-pangeran seperti apapun, Anda rakyat di sana, jadilah rakyat yang jujur. Belajar memehak yang benar. Belajar bahwa
Ini adalah medan sandiwara saya. Saya tanggung jawab berada di tengah-tengah kekeliruan, kekacauan, dan saya akan muncul dari kekeliruan sebagai pahlawan, hero actor, saudara. Dan seterusnya pelajaran yang saya dapat juga dari Bhagavad Gita adalah akui saya tidak tahu. Jika saya tahu, saya tidak tahu, itu sangat bagus. Jika saya pikir saya tahu, wah itu bahaya. Bahaya. Karena kita bisa tahu lebih dan lebih. Maka jika saya tahu, saya tidak tahu semuanya, saya akan belajar. Tapi jika saya pikir saya tahu semuanya, pembelajaran kita stop. Bhagavad Gita katakan, cari kebenaran yang lebih benar, lebih baik, lebih tinggi, lebih agung, lebih bagus. Begitu. Maka pahami setiap saat, I know, I don't know. I know, I don't know. Saya tahu, saya tidak tahu. Maka dari situlah awal mulanya pembelajaran, cari tahu, siasatan, research, ya, uji coba. Jika saya tahu, saya tidak tahu, saya akan terus belajar bahwa saya perlu belajar banyak lagi. Jangan pikir, oh saya sudah tua, saya tahu semua, apalagi mau belajar. Tak ada. Kita sampai akhir hayat, ada saja pelajaran baru yang kita harus pelajari, sadari, dan ubah. Jangan katakan saya sudah tua, kaku pribadi saya, bagaimana saya bisa jadi luas, saya tak bisa luntur. No, tidak ada seperti itu. Dan oleh karena itu, jika Anda tahu, kita tidak tahu, itu adalah tanda ciri-ciri pertama kita akan terus maju. Tanda pertama, kita akan terus maju. Poin satu lagi yang saya dapat dari Gita, saudara, seorang bijak akan memiliki simpati, empati, belas kasih untuk orang yang derita. Manakala orang yang saya mau katakan bodoh, dia bahagia orang lain salah. Dia bahagia orang lain dikatakan tidak benar. Dia bahagia orang lain kalah, tidak menang. Orang pintar membantu orang yang tenggelam. Orang tidak pintar bantu menenggelamkan orang yang sudah hampir tenggelam. Bahasa Inggrisnya, a wise man is compassionate, whereas a fool takes pride of another's mistake. Maka jangan kita jadi bahagia, musuh saya kalah, musuh saya lemah, musuh saya tidak sukses, saya jadi lebih tinggi. Tak ada. Kita harus punya hati nurani, harus ada mercy, harus ada belas kasih, harus ada compassion, ingin bantu, ingin mengangkat, ingin melepaskan orang itu dari derita. Maka adakah kita setelah baca Bhagavad Gita orang yang bijak, yang bantu orang yang tenggelam, ataukah kita orang tidak bijak? Jika orang tenggelam dan orang itu musuh kita, kita biarkan itu orang
tidak bijak. Saudara, oke, sudah banyak yang saya sudah sharing dengan Anda, tapi ada 2-3 lagi hal yang ingin saya bicara sebelum saya menutupi kelas ini. Ini adalah mata ketiga kita, mata ilmu pengetahuan, mata bijaksana, mata kita tahu apa yang fisik dan apa yang metafisik. Mata yang bisa lihat, ya, internal dan eksternal seseorang, mata yang tahu hati dan dunia, mata yang tahu ya dunia dalam, dunia luar. Kita belajar lebih banyak membuka mata ketiga, karena jangan hanya buat keputusan dengan hanya melihat apa yang terjadi secara fisik. Dengan hanya melihat apa yang terjadi secara fisik. Misalnya ada orang yang datang ke rumah saya dan mencuri makanan. Saya bisa langsung laporkan orang itu. Orang itu ditangkap, saya bisa laporkan. Tapi ketika saya tahu dia sudah tidak makan 3 hari dan makanan di rumah saya memang terbuka untuk tontonan, dipamer untuk orang lain dan dia ambil. Oke, salah saya, maafkan. Nah, oleh karena itu, mata ketiga, intuisi, indera keenam, the sixth sense, kita harus jadi lebih tajam, karena ketika ini saudara, rata-rata hati nurani kita sudah sangat tumpul. Kita senang melihat orang mati, kita senang melihat orang sengsara, kita saja mau jadi bahagia. Maka itu karena mata kita yang ketiga, the third eye, belum terbuka. Dan jika kita terus belajar seperti poin sebelumnya, mata ketiga pasti akan menjadi terbuka. Poin seterusnya, jangan jadi seperti Kaurawa, Duryodhana. Saya jarang tidak sebut ya pemain-pemain dalam Gita itu, tapi saya hanya beri satu contoh Duryodhana. Dia pangeran, bapaknya raja, kekayaannya berlimpahan, kemampuannya banyak, istrinya cantik, namun dia tidak tahan melihat kemenangan orang lain, kejujuran orang lain, pujian orang lain. Hatinya membakar dengan cemburu, iri hati. Oleh karena itu Bhagavad Gita mengatakan, lihatlah apa yang menjadi milik Anda, syukurilah itu, dan maju terus. Jika Anda rajin, ada usaha, Anda maju, bagus. Tapi jangan melihat orang dan bandingkan orang dengan diri Anda. Jangan iri hati dengan orang dan Anda katakan saya memang orang yang malang. Jangan lihat orang dan Anda katakan saya yang selalu dikambing hitamkan. No, saudara, belajar, bersyukur, jangan komplain. Dan yang terakhir, saya akan bicara tentang ketidakkerasan, non-violence, ahimsa, ketidakkerasan. Saudara, Bhagavad Gita itu mengatakan ahimsa atau ketidakkerasan itu terjadi di pikiran, nanti dilakukan secara fisik. Di sini saya mau balas dendam, muncul dalam pikiran, maka antara pikiran dan perbuatan ada jeda, balas dendam. Maka dalam jeda ini
pikir. Pikir, adakah itu memberi sangsara? Adakah itu benar? Adakah itu bagus? Pikir, jangan pikir tidak bagus, langsung melakukan. Antara pikiran yang tidak baik dan perbuatan yang tidak baik ada jeda. Ubah pola perlakuan Anda, ubah perbuatan Anda. Saudara, ini beberapa pelajaran yang saya petik. Pasti saudara, dalam Gita itu ada banyak lagi, karena itu adalah falsafah hidup, seni hidup, seni meningkatkan akhlak, seni ahimsa. Dan pasti saudara akan pikir, wah, dalam Gita itu kan ada perang, ada pembunuhan. Tidak saudara, musuh kita di mana? Di mana 100 musuh di sini? Dan di mana 5 Pandawa di sini? Perang kita, perang internal, perang pribadi, itu namanya ahimsa. Maka jangan katakan, oh lihat mereka itu membunuh. Cerita. Apa yang kita belajar dari cerita? Adakah kita ulang-ulang cerita? Atau cerita itu memberitahu kita bahwa kita sudah jauh berubah dari jati diri kita? Ini adalah waktunya, panggilan sang waktu untuk bisa menjadi orang baru, dengan pikiran baru, dengan pikiran positif, dengan pikiran yang baik. Ahimsa. Ada banyak lagi saudara, tapi untuk kali ini sudah lebih dari 12 poin. Saya tutup di sini. Untuk saudara yang sabar mendengarnya, terima kasih. Untuk saudara yang subscribe, terima kasih. Dan kita bertemu lagi dalam acara-acara menarik yang lain. Maka terus ikut panggilan sang waktu dan juga beritahu teman-teman, karena ini semua adalah milik kita semua, karena ini adalah ilmu pengetahuan spiritual yang cocok untuk spirit, cocok untuk jiwa. Saya stop di sini. Sampai jumpa. Salam.